Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah bahasa Indonesia kembali. Sekarang terkait tentang penyusunan dan cara menulis laporan ilmiah. Kita bahasa Indonesia ini memang terus membahas tentang gimana cara penyusunan dan laporan ilmiah. Gitu ya. Ada sebenarnya ada 5 tahapan yang saya dapat. Tahap penulisan itu pertama itu eh, dalam penyusunan itu tahap pra penulisan, yang kedua itu tahap penulisan draft, yang ketiga itu tahap revisi, yang keempat itu tahapan penyutingan, dan yang kelima itu tahapan publikasi atau bisa bilang finishingnya gitu ya. Eh, kita langsung mulai saja. Kita ini mungkin nanti ada beberapa kali pertemuan yang kita bahas ini saja. Yang 5 ini nanti mungkin ada sekitar 2 atau 3 kali pertemuan. Sekarang kita bahas dulu, kita coba bahas tentang tahapan pra penulisan atau persiapan. Namanya juga pra penulisan, ini tahapan sebelum dituangkan ya. Eh, Namanya penelitian itu kan tidak langsung dalam tulisan, ya kan? Ada tahapan-tahapannya. Jadi ini tahapan sebelum hasil atau penelitian itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang pertama yang pasti kita memilih topiknya dulu, yang mempertimbangkan topik yang harus diangkat sebagai topik dalam penulisan. Topik-topik dalam penelitiannya apa? Gitu ya. Yang pertama harus berada di sekitar kita. Tidak harus, tapi memang disarankan. Ya. Kenapa dikatakan di sini harus? Ya, kenapa ini harus? Satu, mempertimbangkan cost atau biaya. Ya. Satu lagi mempertimbangkan masalah waktu. Gitu ya. Kalau kita waktunya mepet, gitu kan, dan terus biaya yang kita punya juga terbatas, maka diharuskan berada di sekitar kita. Kalian nanti kan bakal membuat skripsi ya untuk kedepannya, terus nanti kan endingnya dalam kuliah kalian ini akan membuat sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi gitu ya. Jadi coba cari topik itu yang berada di sekitar Anda gitu, atau yang dimaksud berada di sekitar kita itu gini. Satu, daerah itu gampang dijangkau. Ya, satu, daerahnya itu gampang dijangkau. Dua, itu kenapa yang dikatakan gampang dijangkau ini, kita bisa ke sana dengan kendaraan pribadi. Kita bisa pergi ke lokasi tidak memakan banyak waktu. Satu lagi, kita ke lokasi ini tidak mengeluarkan banyak biaya. Begitu, tidak memakan banyak waktu, tidak mengeluarkan banyak biaya, dan bisa menggunakan kendaraan pribadi. Gitu ya. Kenapa harus di sekitar kita? Yang namanya penelitian yang pasti ada mungkin suatu waktu data diperlukan itu lebih kurang, atau data yang diperlukan masih kurang, atau ada yang kesalahan gitu, yang menuntut kita harus kembali ke lokasi penelitian. Nah, rutinitas yang kembali dari lokasi penelitian, kembali ke rumah, dan kembali lagi ke lokasi penelitian itu kan akan memakan banyak waktu, akan memakan banyak tenaga, dan akan banyak memakan yang namanya biaya gitu. Maka diharuskan itu harus, atau disarankan lah ya, disarankan itu berada di sekitar kita, atau berada di sekitar Anda untuk yang melakukan penelitian. Bisa jauh, bisa. Kayak saya kemarin itu penelitian saya kuliah di Jogja, penelitiannya di Kalimantan. Bisa, tapi costnya mahal. Iya, costnya mahal. Dan satu lagi, kalau ke lokasi penelitian itu jauh dari tempat asal kita gitu, dipastikan saat kita berada di lokasi itu data-data yang kita ambil itu sudah lengkap ya, tidak boleh ada yang kurang, karena kalau kita kembali lagi pasti makan waktu dan makan biaya. Jogja Kalimantan itu kan lumayan besar untuk tiket pesawat ya kan, belum lagi penginapan di sana, belum lagi makan di sana gitu. Jadi memang sangat disarankan berada di sekitar kita, kecuali ya punya dana besar, punya waktu luang ya, mungkin
bisa dipertimbangkan lah untuk cari yang jauh-jauh gitu ya. Yang kedua tuh harus topik yang paling menarik perhatian. Paling menarik perhatian. Jika eh, penelitian kita ini bisa dibilang untuk publik, untuk konsumsi publik, ya kan, semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang eh, suka gitu ya, topik yang menarik bagi orang atau menarik juga bagi si peneliti tersebut ya. Tidak harus menarik bagi orang lain si pembaca juga, tapi bisa juga menarik bagi si peneliti ya. Menarik bagi peneliti bukan berarti menarik bagi pembaca gitu. Menarik, kenapa bisa menarik? Karena contohnya jika topiknya itu paling menarik perhatian ya, pasti itu topik itu juga adalah topik yang sangat dikuasai oleh si peneliti ya. Karena kok topiknya itu tidak dikuasai baik dengan peneliti, itu bakal jadi susah ya, bakal banyak terbentur suatu hal gitu ya. Kalau tidak terlalu dikatakan tidak terlalu paham dengan topik tersebut dan bukan bidangnya, itu bahkan banyak menemukan benturan-benturan atau mungkin kesalahan-kesalahan gitu. Jadi yang paling menarik, karena menarik jadi kita juga semangat gitu untuk menelitinya. Coba ya cari topik-topik yang menarik untuk Anda gitu ya. Yang ketiga tuh terpusat pada segi lingkup yang sempit dan teratur. Ini artinya penelitian itu tidak penelitian itu memiliki jalur yang lurus gitu ya, bukan tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Jadi topiknya itu sempit dan terbatas. Jadi kalau masalah itu kan ada namanya batasan masalah gitu ya. Jadi tujuannya saya supaya penelitian itu tetap dalam koridor yang sama dari awal, dari pendahuluan sampai nanti kesimpulan tetap di koridor sana, tidak dipersempit dan dibatasi gitu. Jadi kalau melenceng nanti sudah beda dengan topik, hasil juga beda juga gitu ya. Nanti judulnya A masih hasilnya Z gitu ya. Jadi kalau hasil judulnya A, ke bawahnya juga terus turunan-turunan tentang si topik A tersebut gitu ya. Jangan melenceng ke Z atau yang lainnya. Memiliki data dan fakta yang objektif. Nah, ini kan kita berbicara tentang kepercayaan orang ya. Fakta yang mencari fakta, ini masalah bicara tentang kepercayaan. Begitu. Harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun serba sedikit ya. Namanya juga karya ilmiah ya, laporan ilmiah gitu. Tentunya harus memiliki prinsip-prinsip ilmiah. Yang keenam itu harus memiliki sumber acuan bahan kepustakaan yang dijadikan referensi. Harus. Kalau tidak mempunyai sumber acuan dan kepustakaan itu bisa kacau ya, bisa penelitiannya bisa terbentur terus nih. Kita mau cari referensi tidak ada gitu ya. Jadi yang pasti cari topik itu yang memiliki referensi. Atau kalau Anda mau mencari sebuah ilmu baru, membuat sebuah referensi baru, yang masalah juga. Yang pasti semuanya sudah ada referensi ya. Kalau zaman sekarang ini penelitian-penelitian juga kan kita meneliti itu kebanyakan melanjutkan penelitian orang lain. Kita baca hasil penelitian orang, terus di kesimpulan dan sarannya, di sarannya itu ada menyarankan untuk melanjutkan sebuah penelitian tersebut gitu ya, dengan metode yang lain atau dengan apa ya saya bilang ya, dengan cara yang lain ya, dengan cara yang berbeda, atau melanjutkan penelitian sebelumnya gitu. 7. Berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Ini bersangkut yang namanya dengan latar belakang. Di latar belakang kita itu kan kita akan bakal membahas tentang alasan kita untuk memilih penelitian tersebut, alasan kita untuk membahas tentang penelitian tersebut. Sudah 9 menit. Nanti kita lanjut di video kedua. Jadi kita bisa berikan alasan kita untuk
Kenapa?